Belajar bisnis ya, sadly tuh di Indonesia tuh nggak ada kurikulum bisnis yang ngajarin kita untuk bisnis dari SMP, SMA, mindset bisnis gitu kan. Jadi Kuliah bisnis? kuliah Ada. bisnis ada, cuman as far as I know, Pricey banget sih ya. satu pricey, yang kedua Tapi apakah itu patut dicoba? Kalau menurut gue daripada lu nyesel udah tua, mendingan lu coba pada saat lu masih muda gitu. ngabisin jatah gagal ya. Ngabisin Yes. gagal itu. Lo mau nilai ilmu agama Semahal apa? semahal apa harusnya? Harusnya seluruh harta lo keluarin buat dapat ilmu agama. Luar biasa. Iya. Mindset, Pak. Statement. Mindset. Iya kan. Iya, lo bandingin ilmu agama dengan ilmu dunia, lo taruh value-nya di mana gitu. Mau jadi apa? Anak-anak yang udah ngaji sekarang, Bang, semuanya lebih suka belajar bisnis. Apakah gara-gara Anda semua? Emang salah ya? Nggak gini. Emang nggak boleh? Lo mau ngasalahin mereka yang mau belajar bisnis, Pak? Gini, tapi kajian-kajian sekarang lebih sepi. Kalau ada kelas bisnis baru rame. Hah? Iya atau enggak? Fakta atau mitos itu menurut Anda? Kita nggak punya datanya sih, Vin nih. Iya. Kita Kita nggak berani bicara tanpa pasti data. pakai data. Oh, gitu. Iya. Nggak pakai Gitu. asumsi, Vin, bahaya. Emang lo ngaji di mana yang sepi? Oke, lanjut ya. Kita kedatangan alhamdulillah teman-teman dari Jadi Jago. Lo udah mengklaim diri lo jago berarti. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insyaallah. Gitu ya. Iya. Biasanya tuh kan kalau kayak marketing tuh kan ada tulisan kecil tuh. Ah. Nah, ada insya Allahnya terms tuh and nggak condition kelihatan. apply. Iya. Iya. Jadi iya. insya Allah jago gitu. Iya. Jadi lo adalah sebuah wadah yang memfasilitasi di mana kalau brand-brand mau scale up, bener gak bahasa gue? Betul. 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 Untuk go apa lebih namanya? Go digital. Go digital. Lo bantu di situ. Insya Allah. Kalau lo sendiri, Bang Erlan, bantu dari sisi apa sih kalau boleh tahu? Kalau gue tuh lebih fokusnya ke operasional ya. Operasional, jadi memang banyak bisnis-bisnis nih, terutama teman-teman yang baru mulai bisnis itu ya. Iya. Itu mereka fokusnya memang nyari omset biasanya. Oh, Nyari omset. Pada saat udah di titik tertentu, mereka tuh biasanya bingung. Ini omset udah bagus tapi kok duitnya nggak ada. Nah, Karena dia nyarinya omset bukan profit kali. Nah, enggak, maksudnya bisa jadi karena ada kos-kos yang ternyata keluar dia tanpa sadar. Oh iya. Ada Iya, banyak iya. juga yang kita tahu gitu ya, perusahaan udah besar, ada suatu ruko mungkin atau Iya, suatu brand besar segala Mhm. macam. Pada saat kita mau transfer, rekeningnya rekening pribadi. Iya. Nah, Kan biar langsung kerasa duitnya dong. itu kan hal-hal yang gue nggak pernah bilang itu salah ya, tapi Hmm. kalau lu mau gede coba lihat mana ada perusahaan besar pakai rekening pribadi. Gitu Bang ya. Jadi salah satunya adalah dia membantu para UMKM ikhwan-ikhwan ini. Harus ikhwan atau enggak? Umum. Enggak. Nasoro kita terima Nah, sorok. selama syariah comply. Oh. Dan kita emang pernah ada klien yang Nasoro. Gitu. Iya. Berarti nanti Tapi dia ngikutin cara mainnya kita aja. Iya. enggak masalah tuh. Nggak, dia nggak masalah. Berarti mereka harus berjenggot juga. Enggak. Oh, enggak. Output yang kita keluarin. Output yang dikeluarin. Oke, Nggak, oke. Insya Allah nggak melanggar. Tolong jangan dicampur-campurkan. Oh iya, siap. Enggak, soalnya kan menurut gua kayak kalau udah bisnis apalagi sama ikhwan-ikhwan ya, udah sama-sama antarodin minkum aja, sesama ridho aja gitu enggak, Bang Rezi? Enggak sih. Apa sih maksudnya? Jadi selama akadnya jelas, ya udah kita saling ridho, jalan aja gitu, enggak sih? Atau apa butuh apa untuk di-amplify lagi bisnisnya, untuk apa lagi? Gimana? Kalau dari kita sih biasanya ya untuk teman-teman gitu ya, karena ini memang lingkupnya muamalah gitu ya. Iya. Makanya dari awal kita tuh benar-benar pakai step by stepnya profesional. Meskipun Jadi, teman. meskipun teman kita at least pakai, kalau misalnya kita udah mau sharing terkait apa ya, internal kita masing-masing gitu Iya. ya, kita pakai namanya NDA, ada non disclosure agreement. Itu bahasa-bahasa profesional lah. Oke. Gampangannya ya, ibaratnya biar nggak saling bocorin kalau misalnya udah saling buka kartu gitu kan. Oh. Setelah itu kalau udah oke dan segala macam, kita ngelakuin pitching. Nah, pitching kan standar ya, semua orang juga melakukan pitching. Setelah itu apa? Kita ngelakuin assessment juga. Assessment audit dari sisi kita secara digital dan teman-temannya. Baru setelah itu kalau udah oke, kita lempar quotation, invoicing dan teman-temannya. Oh, jadi sebelum deal sama lo, perusahaan atau UMKM yang mau join di Jadi Jago ini lo periksa dulu. Iya, kita Iya. pasti memang pendekatan kita tuh, kita mau dari awal kita bertiga bikin itu memang pengen Jadi Jago ini bisa memberikan manfaat lah ya untuk lebih orang banyak gitu ya. Iya, lebih iya, banyak. iya. Tentunya dengan koridor syariat yang insya Allah kita sama-sama saling mengingatkan gitu Oke. ya. Terus
selain itu juga dari sisi kita memang berusaha untuk bagaimana caranya bisa membantu mereka biar lebih bagus lagi gitu secara perusahaan. Iya. Jadi kalau udah pakai jasa jadi jago langsung otomatis terkenal pasti bisnisnya gitu kan? Enggak. Hah? Jadi ini yang perlu kita luruskan ya. Pasti kan itu harapan orang dong. harapan boleh. Iya. Nah, cuman kan hak prerogatif untuk menentukan hasil tuh ada di Allah kan. Benar. Kita lakukan itu ikhtiar maksimal. Gitu. Jadi kalau di kita biasanya walaupun misalnya kita punya klien nih yang misalnya jadi jago nih 60% adalah kliennya fashion kan. Fashion muslimah dan segala macam. Artinya kan kita udah banyak nih handle klien muslim fashion atau non fashion biasa gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak bisa serta-merta langsung menggunakan strategi yang sama dengan klien yang baru join ini gitu kan. Oke, jadi nggak ada template. Iya, nggak ada template. Jadi kita melakukan itu semua dengan assessment sih. Menyesuaikan kliennya apa, target marketnya siapa gitu ya. Betul. Oke, kalau Anda sendiri apa Anda kerjanya? Anda dari tadi diem aja Anda soalnya. Anda sebagai ikhwan senior cobalah berkata-kata lah gimana? Anda yang senior, Pak. Ya. Kita anak baru ngaji semua. Senior gimana? Karena bisnis Anda dulu kan udah banyak terkenal bisa Anda kan? Kebab cuy. Iya. Iya kan? Itu saya belum pernah sempat nyobain, Pak. Iya. Keburu ini kan tutup. habis ya, Iya. keburu habis ya. Karena limited, emang sengaja dibikin limited itu kan? Iya. Biar orang penasaran. Terus Deona saya pernah coba produknya Deona. Gimana? Luar biasa. Emang nggak wangi kan? Enggak, kita nggak bikin wangi. Nggak bikin wangi. Jadi untuk menahan bau Iya yang keluar. kan emang ketiak emang ketek nggak usah dikasih parfum, jadinya nggak enak kan lembab ya. Bener. Fokusnya emang ngilangin baunya aja. Terus Alkal. Iya kan? Iya. Alkal Coffee Iya juga. banyak bisnis sih bro. Tapi ngajinya juga banyak juga ya. Enggak, Pak. Luar biasa. Insya Allah. Hafalan Quran? Aduh. Banyak banget. Takut dites sama Kevin. Benar. Emang gua abain. Terus di Jadi Jago posisinya apa nih, Pak? Apa, Pak? Creative Director ya? Wis. Iya, Creative Director. Creative Kita yang kamu strategi buat klien, strategi berkonten. Awalnya sebelum mungkin sama kita, sosmednya engagement belum masih rendah, nggak konten fit sama si marketnya gitu kan. Iya. Kan itu akan menghasilkan engagementnya juga, berapa yang bisa jadi hasil engagement. Di situ kita bikin strateginya. Oke, bapak-bapak kita semua di sini tapi bukan podcast bisnis ya. Kita bukan podcast hitam biru tentu. Bukan podcast yang putih. Terkenal ya. Tidak ada lagu kelas dudur di sini, tenang aja. Kita bahas. Tapi keren loh. Tapi kopinya terbuka udah Point Coffee nih. Iya, di Anderson bukan gede loh ini. Masya Allah. Kan memang beli di bawah. Iya. Beli di bawah tadi. Iya. Tidak boleh mengaku-ngaku hal yang tidak layak. Nggak boleh pura-pura ya. Nggak boleh pura-pura, bro. Ada masalah Ben? Berarti lo memang backgroundnya memang di dunia bisnis semua tiga-tiganya nih. Nggak ada yang Gua dulu dagang. sebelumnya mungkin. Gue dagang. Emang dagang bisnis bedanya apa? Iya, dagang. Dagang belum. Bisnis bedanya apa? Bisnis udah lebih tersistem ya. Oh, bisnis lebih tersistem. Lebih tersistem. Ya, gue belum sistem gue dulu dagang tuh belum segitu ya kayak sekarang dibantu sama airline segala macam ya. Luar biasa. Kayak airline masih ngajar anak-anak bisnis ya. Iya, sama bisnis dia. Kalau lo sendiri apa backgroundnya? Background karyawan Pak dari dulu. Karyawan. Di bank apa? Dulu lebih banyak di Astra, pernah di Adaro, pernah terakhir di startup. Pernah bisnis tipis-tipis sama Mandai juga. Bisnis apa tuh? Pernah punya salon mobil. Salon mobil. Punya sekolah juga. Sekolah? Pernah punya sekolah. Sekolah apa? Sekolah TK kan. Cocok banget ini. Iya. Cocok punya ya. sekolah TK. Narsumnya cocok nih. Ya, tapi ya akhirnya lebih memilih fokus untuk menjadi karyawan pada saat itu. Karena duitnya lebih berasa. Karena Itu iya. Itu iya. Lebih pasti ya bulanannya. Iya, dan juga memang ada 1-2 hal yang memang akhirnya kita milih untuk kan kongsian tuh partneran. Bukan berarti pecah ya, sampai sekarang masih temenan. Cuman memang ya udah kita milih ya udah ini kita jalan sendiri-sendiri aja gitu. Iya. Dan Oke. Kalau Anda sendiri gimana, Pak Capres? Tar, gue disclaim dulu nih. Tiap Kamis tuh sebenarnya batik Pak. Mereka Oh, berkhianat gitu. nih. Gue pakai batik sendiri. Oh, Gak ada yang kode ke gue. Lo pakai batik emang Iya, nih. gue pakai batik. Batik apa kalau boleh tahu ini? Hah? Terus Ya, mie ya? Bukan. Apa?
Fatih nih, brand lokal. Oh, Fatih Indonesia. Fatih Indonesia. Ya, Pas Sandiaga Uno pakai Marcel Siahaan pakai brand lokal. Kita support brand lokal. Mantap. Anda backgroundnya apa kalau menurut Anda backgroundnya apa? Saya background apa nih? Edukasi atau background? Background pekerjaan sebelumnya baru kita habis ini masuk ke sekolahan. Kalau pekerjaan sebelumnya dulu satu kantor bareng Erlan. Oh gitu, di asuransi juga tadi? Enggak. Di sebuah startup B2B. Oke. Di situ terakhir yang namanya? Altera namanya. Altera. Boleh sebut ya? Boleh. Itu, karena lu gak ada masalah pribadi kan? Waduh. Nggak sama kita kayak meninggalkan mana legacy kan? yang bagus di situ. Jadi kita udah set standar yang bagus, baru kita pergi. Habis itu ya udah terserah kan kita udah bikin legacy yang bagus lah. Di situ gua sebagai lead digital marketingnya. Oke. Dari situlah kenapa cikal bakal gue bikin jadi jago nih. Terus gua ngajak Rezi sama Erlan. Gitu. Jadi selain itu juga gua ada beberapa usaha juga. Mix background nih, profesional iya, usaha juga iya. Oke. Sampai akhirnya bikin digital marketing agency ini jadi jago. Oke. Sekarang sebelum kita bahas dari jago lebih lanjut, gua khawatir kalau kita ngebahas ini terlalu panjang, netizen belum gabung udah jago semua. Aduh. Takutnya gitu kan. Iya, betul. Ya, kita simpan aja dulu. Iya, biar bener. nanti ikut kelasnya Bang Mandai. Itu dia. Masuk. Oke, Bang Mandai, Bang Rezi, Bang Erlan, dulu ada yang lulusan pesantren nggak? Enggak, gua enggak. Pesantren? Enggak. Keluar Anda semua dari sini. Saya sekolah Islam. Sekolah Islam. Iya. Menarik. Di mana? Al-Azhar. Anak Al-Azhar. Ketahuan. SD Tadi SMP. bentuk kacamatanya. Betawan. Iya kan? Frame-frame mahal. Saya tahu, Pak. Iya. Frame-frame mahal. Anak Al-Azhar anak Cepet. ketahuan. Kalau Anda di mana, Pak? Lulusan mana? Ada SMA negeri, SMP negeri? SMA negeri, kuliah dulu di kampus gua, Pak. Dulu kampus gua mata kuliah agamanya namanya religion, Pak. Religion. Iya, sangat Binus ya Anda ya. sangat tidak Islami, Pak. Anda di mana dulu? Presiden Oh, University. Presiden University sama kayak Hensa ya? Iya, Hensa. Saya satu angkatan sama gua, teman main sama gua, Hensa. Oh, temennya Hensa Anda. Tapi lu di desain nggak? Enggak, gua teknik industri dulu. Oh, gitu. Iya. Presiden Itu- University. Iya, itu pelajaran agamanya, Pak. Satu kelas lah agama campur-campur, nama mata kuliahnya Nah, religion, terus Pak. dosennya Itu- ngajar? Dosennya orang Islam. Oke. Yang satu tugas yang gue inget dulu tuh, kita bikin mata kuliah, bikin tugas, Heeh. bikin paper gitu. Yang mana satu grupnya itu agamanya campur-campur. Temanya suruh presentasi tentang Does God Exist? Does God exist? Masing-masing agama mempresentasikan dalil ini dari agama masing-masing bahwa Tuhan itu ada apa enggak gitu berarti. Penting Gitu, banget. Pak. Iya itu. Terus lo presentasi dong. Gue nggak ngerti dulu. Gue ya jauh belum ngaji jauh lah gitu. Gue juga Oke. ikut-ikut aja kata teman kelompok gue gitu. Hahaha. Intinya bukan jauh dari background. Terus apa Santai. yang lo sampaikan waktu pas Dan presentasi? kelompoknya juga beda agama kali itu. Hah? Apa? Kelompok lo Islam semua nggak? Kelompok gue ada yang orang Cina RRC. Ya, Dia kan presiden tuh banyak RRC. Tiongkok daratan. Tiongkok iya. Di presiden tuh banyak orang asing kan. Nah, lo satu kelompok nggak satu agama semua berarti? Iya. Untuk presentasi? Iya, jadi kayak agama yang Nasrani dia presentasi dengan pendalilan mereka apakah Iya Tuhan- kan, kelompok Nasrani gitu-gitu. kan satu kelompok misalnya tuh 10 orang. Iya. 10 orang Nasrani semua kan? Enggak. Enggak. Jadi secara agama Islam di sisi Islam presentasi. Oh, gitu masing-masing Iya, aja. Oh ya ampun, sulit banget ya. Tapi Anda bisa bertahan itu ya. Bukti bahwa memang fitrah Anda kuat, Bro. Allah yang mudahin nih. Masya Allah. Oh, jadi Gimana kalau Anda ada saya dari agama dulu, apa sebelumnya? Dari dulu ya SMA, SMP negeri aja sih. SMA, SMP negeri. Iya, memang nggak ada background untuk pesantren. SMA atau mana dulu sekolah. negeri, Pak? SMA negeri Jakarta, tiga Jakarta. Oh, Semanti. Berarti Anda anak basket. Abbas ya. Bukan, iya Abbas. Sebutannya RCD, Pak. RCD, iya. RCD Fis, Pak. Oh iya. Pokoknya gue tahu Semanti basket aja. Setia Budi kan? Iya, betul. Setia Budi kan? Dekatnya Aceh. Iya, Iya, yang sering iya. menang Popmi itu zaman itu tuh. Iya. Menang Popmi Gaul tuh. Pak, anak-anak Pak Gaul, banyak artis lah. Iya. iya, Luar itu. biasa. Di SMA negeri, Pak. SMA negeri tuh pelajaran agamanya gimana sih? Wah, luar biasa sih dulu. Kita aja sampai lupa ya belajar apa gitu kan. Emang belajar lu di SMA? Gue sih alhamdulillah termasuk orang yang belajar. Lu lulusan tahun berapa SMA? 2008 kita. 2008? Iya, Jauh 2008 juga ya. kelahiran tahun Zaman 91 SBY itu lah ya. masih. Iya. Iya. Lu angkatan berapa, Vin? Gue 2011 lulus SMA. 12. 2011. Iya. Jadi di SMA itu kita apa ya?
Ada lah, biasanya ada Rohis, ada apa yang Rohis wibu bukan? Bukan. Tasnya apa tuh? Asus kan. Zipper abu-abu. Kemarin ada di event di Belum pandemi udah pakai masker dulu nanti. Wibu semua, masker gigi lagi, gokil lah. Asli. Biasanya pakai headset terus tuh. Dia murotal. SMA negeri ada rohis-rohisan ada. Ada rohis-rohisan. Tapi untuk pelajaran agama sebenarnya belajar apa sih? Yang gue tahu itu ada praktek sholat jenazah. Kayaknya nggak ada. Nggak ada SMA 3. Apa gue nggak masuk? Lebih dia madul sih kayaknya, Pak. Iya sih kayaknya. Lebih dia madul. Kan cuma seminggu sekali loh di SMA negeri kita ada kan. Karena memang pada saat itu ya lebih sering main sih Pak ya. Dan SMA 3 tuh memang pada zaman kita gitu ya, pada zaman gue lah ya. Sekarang mungkin lebih baik lah ya. Itu lebih banyak orang yang di luar sekolah dibanding sekolah. Banyak cabut gitu kan. Ya nakal-nakalan SMA lah zaman itu ya. Cuman ya mungkin adik-adik sekarang sih harusnya lebih bagus lah ya dibanding zaman kita gitu. Cuman ya alhamdulillahnya memang ternyata di zaman sekarang ini angkatan gue tuh banyak Pak yang udah belajar Islam sekarang. Oh gitu. Udah lebih ini. Salah satunya ada beberapa yang memang timnya Ustadz Khalid gitu. Oh, siapa? Ada si Acong Fikri yang megang Kebuli. Si Abu Tako dulu. Oh iya, Masya Allah. Gitu, Itu temen lo tuh SMA? Temen di kelas. Oh di kelas. Di kelas ya, angkatan bini gue tuh. Terus ada beberapa juga yang memang kita akhirnya bikin kayak ada majelis SMA 3 gitu, teladan dan segala macam, yang undangnya juga ustadz yang Agim. Masya Allah gitu. Enggak lah. Ustadz karena nggak gitu jadul padat kan Agim karena padat. Jadul padat. Salah lagi. Jadi kalau kosong bisa diundang juga ya? Kalau kosong ya sebagai ya jadi lebih sering cabut aja gitu. Iya. Anda juga sama SMA 3 juga, Pak? Enggak, saya 68. Oh, anak Salemba. Benar. Sampai sekarang masih top 5. Iya. Emang 68 karena tapi main sama anak 3 juga. Gue kenal Leran dari SMA. Anak Jakarta situ-situ ya, Pak. 68 3 tuh pasti udah temenan. Gue SMA mana? Saya Muhammadiyah, Pak. Oh, iya. Doski. Hidupilah Muhammadiyah. Doski. Gitu. Romangun. Oh, deket dong. Gua alarm. SMP-nya. Iya, lo kan SMP aja dong. Iya, seberang-seberangan itu. Kiri. Perempatan kalau jam pulang sekolah macet luar biasa, Pak. Iya benar. Balai pustaka kan. Di Purple kan? Hah? Di Ponorogo. Oh iya. Di Ponorogo. Sekarang di Ponorogo bagus, Pak, Masya Allah. Di Ponorogo sekarang bagus, luar biasa. Jadi berbagai macam background. Lu belajar bisnisnya dari mana semua? Belajar bisnis sejak kapan? Sejak masuk dunia kerja aja atau latar belakang kuliah bisnis juga atau gimana, Bang Mandai? Belajar bisnis ya, sadly tuh di Indonesia tuh nggak ada kurikulum bisnis yang ngajarin kita untuk bisnis dari SMP, SMA, mindset bisnis gitu kan. Jadi kuliah bisnis? Kuliah bisnis ada. Cuman as far as I know pricey banget sih ya. Satu pricey, yang kedua entah kenapa kurikulum itu nggak catch up sama realita di lapangan. Ngerti gua. Bahkan kayak sekarang aja udah digital marketing udah warawiri, banyak kampus yang belum adopt digital marketing kan ke dalam mata kuliahnya. Ada beberapa jadi, udah belajar mulai bisnis gitu. masih yang konvensional banget tanda kutip gitu ya? Oh iya, masih textbook banget yang zaman dulu yang nggak agile ya, akhirnya kan abis keluar dari kuliahan tuh mereka harus ambil short course atau harus ngambil pelatihan bisnis yang emang ngajarin praktisi dan segala macam biar bisa closing the gap kan sama si apa yang terjadi di realita bisnis gitu kan. Nah, menurut lo kampus-kampus sekarang itu mencetak para pengusaha atau calon pegawai? Kalau by system sih harusnya calon pegawai. By system kita bicara secara general system kan. Karena memang ya ini gue suka teori konspirasi sih ya. Education kita kan sama elite global emang diciptakan untuk ya udah lu follow the system, lu jadi karyawan gitu loh. Karena kalau makin banyak orang yang bisa jadi pengusaha, itu negara berkembang. Karena kan tolak ukur negara itu bisa maju, persentase pebisnis itu besar. Oh gitu. Contohnya kita berapa? Wah, gue lupa. Gue lupa. Intinya di bawah benchmark. Di bawah standar. Iya, ibaratnya kalau standar kita negara Singapura itu standar udah di atas standar. Misalnya gue nggak tahu data pastinya ya. Misalnya data pengusaha itu untuk negara maju tuh misalnya 3% misalnya. Nah, misalnya Singapura tuh harusnya udah di atas itu. Dan Indonesia masih di bawah itu. Makanya kalau kita lihat program-program capres dulu, gerakan wirausaha, pemerintah juga punya wirausaha. Kenapa wirausaha digaungkan? Karena tolak ukur negara itu berkembang, persentase wirausahanya makin meningkat. Berkembang atau maju? Maju. Oke, maju gitu. Maju ya.
persentase wirausahanya harus gede, Pak. Oke. Gitu. Karena kan akan makin gede, makin menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Roda ekonominya berputar. Tapi ada yang bilang nggak semua orang cocok jadi entrepreneur. Ya, setuju nggak Bapak dengan statement itu, Pak? Ada setuju sih, Pak. Itu masalah mental ya. Dia apakah siap dengan kondisi tiba-tiba lo mental health. Dari lo punya omset terus tiba-tiba lo nggak drop banget, nggak punya penghasilan tetap maksudnya gitu kan? Belum mikirin karyawan. Bukan mikirin keluarga sendiri. Kalau mental health tuh biasanya umroh lah ya. Umroh mental Desember. Biar Desember. Healing, iya. Nggak, Pak, belum masuk jualan. Ini briefing kita aja udah 4 kali mereka jualan, bro. Sekarang podcast belum selesai, ntar ada jualan. Tenang aja, Pak. Iya. Tenang aja. Gua udah baunya bagus kan. Gua bawa closing jualan. Dia masuk, Pak. Luar biasa. Nggak setuju, Pak, dan kayak apa? Nggak semua orang cocok jadi entrepreneur. Iya, itu dia siap punya mental kayak gitu apa enggak gitu. Karena Tapi nggak masalah kan, andai kata orang memang bagusnya ya jadi karyawan, mungkin kawaran kepercayaan, mungkin karyawan jadi profesional ada masalah, Pak. Profesional. Iya, jadi profesional. Dia airline background profesional kan. Yang punya skill dan dia kerja sama perusahaan gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah kan? Sangat nggak ada masalah. Sangat nggak ada masalah ya. Semua orang jadi pengusaha nanti. Karyawannya siapa gitu kan? Iya. Yang jadi masalah ini, Vin, nggak semua orang di kotaknya masing-masing ngasih yang terbaik. Nah, tapi mau hasil yang terbaik. Benar. Iya. Benar. Mudah-mudahan ikhwan itu kan. Gua nggak nyebut ya. Yang tadi diomongin sebelum sholat. Enggak, ini berlaku enggak semuanya ikhwan aja. Enggak, John. Enggak, iya benar-benar kayak orang giliran beli minta dimurahin gitu kan. Alasannya karena temen lah apa segala macam, tapi giliran dia ini enggak ngasih yang terbaik gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Kayak lo cerita orang minta endorse gratisan ya sama lo ya. Nah, kirain amal, Vin, gitu. Iya, benar. Program lo gimana sih tuh? Nggak usah. Lo isi pesantren tuh gue bayar. Benar. Duh, gue jadi ngeblank. Tapi gue sedikit berbeda sama Rezi terkait apakah semua orang bisa jadi pengusaha apa enggak? Iya. Sebenarnya poinnya tuh kalau gue bisa milih gitu ya, bisa milih dan gue punya pilihan, gue tuh dari awal pengennya jadi pengusaha. Oke. Karena gue bisa mengkontrol apa yang gue lakukan sebenarnya. Karena kan gue pengalaman jadi karyawan tuh mungkin gue dari kerja dari 2012 ya sampai terakhir di 2022 gue kerja berarti kurang lebih 10 tahun. Ya lu mau all out mau all out segala macam tapi at the end of the day lo harus ngikutin sistemnya dia gitu kan. Harus ngikutin sistem. Dan gue pernah punya pengalaman gitu ya, gue punya temen sahabat gitu dari SMA, kita sama-sama berangkat gue jadi karyawan, dia berangkat jadi pengusaha gitu ya. Sekarang dia udah kemana-mana, gue masih di sini gitu kasarannya gitu ya pada saat itu gitu. Karena gue mikir dia aja bisa, masa gue enggak gitu. Tapi balik lagi, apakah dia kuat atau tidak itu tergantung kemauan tadi yang dia mandai gitu kan. Tapi apakah itu patut dicoba? Kalau menurut gue daripada lu nyesel udah tua, mendingan lu coba pada saat lu masih muda gitu. Ngabisin jatah gagal. Itu salah satu kenapa gue waktu masih kerja, gue punya ibaratnya bonus gitu dari kantor. Gue bukan tipikal orang yang zaman dulu tuh waktu gue lulus di Astra gitu ya, kita dapat bonus 7 sampai 10 kali gitu Pak setahun. Itu teman-teman gue pada beli Vespa, beli iPhone baru dan teman-temannya gitu. Gue enggak, gue bikin salon mobil. Lebih ke arah sana ya? Lebih ke arah sana. Karena kenapa gue mikir gue mau jadi pengusaha dan gue percaya bahwa Allah itu nitipin rezeki itu kalau misalnya kita punya karyawan tuh pasti nitipin ke kita juga gitu. Iya. Lebih ke situ mindsetnya. Tapi ada namanya kefanaan entrepreneur. Tahu lo? Kefanaan entrepreneur. Jadi kayak ada enak lo kalau buka usaha lo bisa kerja kapan aja, kerja di mana aja, lo gaji orang, kerja di mana aja dan kapan aja nih kayak pisau bermata dua, Pak. Lo benar-benar bisa kerja di mana aja, men. Kayak betul. Oke, gue bisa milih kerja di mana aja, tapi dimanapun akhirnya lo mikirin kerjaan mulu. 24 jam, Pak. Hah? 24 jam. Iya kan? Ketika gue jadi karyawan waktu itu sebelum sekarang, ketika gue jadi karyawan, balik dari kantor, selesai. Udah. Iya. Waktunya keluarga. Keluarga. Bisa ke kajian. Sekarang Balance. bisa ke kajian juga sih sebenarnya. Gue malas aja emang futur.
karena ditakdir. Ustaz enggak. Jadi kan lo ngaji nggak pernah update bukan? Benar. Nah, gitu loh. Jadi ketika buka usaha sendiri kayak sekarang gini, memang bisa kerja kapanpun, liburan kapanpun. Tapi pas liburan pun gue mikirin kerjaan. Lagi liburan pun di sini pesantren yang bisa di-review ya. Kayak gitu. Gua kemarin lagi ke liburan, gua udah bilang cuti nih sama bapak. Gua cuti, gua bilang gua mau cuti, gua ke Jogja. Ya kan, gua punya kampung di sana, gua mau liburan sama keluarga. Healing dulu kan? Healing lah, bareng 3 hari gitu. Iya. Gue berangkat, Lan, kita baru deal tuh, boleh gak lo ketemu dulu sama klien? Pas di Jogja, pas Jogja, Qadarullah. Qadarullah, apa nih akhi nih? Iya benar. Akhirnya gue kerja, mau nggak mau deh. Karena lo ngerasa memiliki perusahaan itu kan, itu masalahnya. Salah satu passion kita bertiga adalah memang kita mau banyak ketemu orang dan banyak bisa bantu orang gitu. Tentunya dengan profesional gitu ya. Nanti bantu kan ya, Pak gimana kalau misalnya gitu kan ya. Berarti lo juga merasakan itu. Terus lo nggak jengah nggak dengan gue pengen stabil aja deh nih, kayak gue kerja misalnya kayak ada penghasilan tetap di akhir bulan, gue kerja juga nggak pusing-pusing amat, gitu nggak sih menurut lo? Gue dulu awal sebenarnya kerja kantoran, Vin. Awal lulus kuliah kerja kantoran tuh lumayan setahun, tapi tuh gue udah dari awal kerja di beberapa bulan awal tuh gue udah sambil ada bisnis sampingan side hustle gitu. Yang emang lo sedagang itu ya? Dulu waktu income gue 3 kali lipat gaji kantor gitu. Dari dagangan lo? Side hustle gue bisnis. Iya. 3 kali lipat gaji kantor gitu. 2 sampai 3 kali lipat. Pas sampai setahun gue kerja, gue merasa kayak nih gue selama ini masih nunggu bola aja udah bisa dapat segini nih. Iya. Dan gue kayaknya kok gue tuh dulu nggak suka banget emang diatur-atur ya, apa punya bos tuh, kok bos gue kayak ngatur-ngatur gue banget, kayak diri gue ini punya dia ya. Walaupun gue tetap nurut juga, tetap deliver semua. Gue mau resign gitu kan, gue mau resign, gue fokus bisnis aja waktu itu. Cuman gue lahir di keluarga yang bokap ini tuh PNS. Anak tuh mesti kerja kantoran, mesti kerja. I see. Lo jangan bisnis, lo resign karena bisnis itu nggak boleh, definitely nggak boleh gitu kan. Iya. Lo mau jadi apa nanti bisnis lo masuk kayak nggak jelas kepastian segala macam. Itu pasti doktrin bokap tuh dari dulu kayak gitu kan. Bokap tuh karena ingin kestabilan hidup gitu kan. Iya, tambah lagi tuh bokap sangat fokus kalau bisa anaknya tuh akademisi lah gitu. Karena bokap gue juga dosen juga gitu. Wow. Jadi gue angle-nya supaya gimana caranya gue bisa fokus bisnis dan gue resign, gue bilang ke bokap mau lanjut S2. Oke. Gitu. Akhirnya lanjut. Akhirnya gue lanjut S2. Alasan gue resign ke kantor dan gue bisa dibolehin. Waktu itu gue masih belum menikah kan. Jadi karir yang gue pilih berdasarkan restu bokap waktu itu gitu kan. Masih pacaran waktu itu ya? Apa? Masih pacaran waktu itu? Enggak, gue nggak punya. Nggak pacaran ya? Luar biasa emang. Kuat banget di mana bro? Enggak, Pak. Dari awal. Terus Pak, lebih kuat mental Kevin Pak, lihat deh beberapa bulan yang lalu. Masya Allah Pak. Luar biasa ya. Tiba-tiba ke kantor kan dia, wah mentalnya kuat banget ya Kevin. Tiba-tiba ke kantor. Iya. Pengaduan gue langsung ke jadi jago loh. Masya Allah. Gila, nelfon Ustadz di situ loh. Luar biasa loh. Iya kan? Iya. Pak, balik kasus Anda aja Mas. Ngobrol sama gue cuma 5 menit. Sejam di kantor kita ngomongnya bukan sama gue Pak. Iya. Habis langsung pulang gitu. Iya. Udah renung gue. Ya udah kita akhirnya gue resign karena dapat bisa ngomongin pakai jalur S2 biar gue bisa resign, gue fokus bisnis gitu kan. Awal gue pikir ini gue masih side hustle aja bisa dapat segini, apalagi kalau fokus. Iya. Prediksi gue kayak gitu pas udah terjun bisnis pas fokus total. Oh tidak seperti yang gue rencanakan. Iya. Dan pas gue mau resign gue ngobrol sama supervisor gue, atasan gue. Dia udah nikah. Mas Rezi semangat deh resign, fokus bisnis aja. Kalau saya sekarang mau mulai bisnis sekarang, saya nggak berani karena udah punya tanggungan anak, istri segala macem. Bener. Bikin nguatin gue waktu itu gitu. Iya. Ya udah deh gue resign, fokus bisnis, biarpun apa yang terjadi gue masih belum punya tanggungan waktu itu gitu. Ya udah. Setelah itu justru nggak seperti seindah yang gue bayangin pas di awal gitu. Iya. Jatuh bangunnya baru berasa di situ. Berdarah-darahnya di situ justru. Iya. Pandemi nggak tuh? Gue 2016 Pak gue mulai bisnis waktu itu. Pak jangan di rumah sama Pak. Ini kerosok-kerosok. Oh iya. Pegang bawahnya aja. Iya. Nah. Bukan squishy sih. Jarang duduk di podcast soalnya. Sering ngaji. Nah terus mentor bisnis lo siapa aja? Dari ya, dulu deh mentor bisnis lo. Akhirnya dulu pas gue kuliah S2 kan, gue ambil manajemen. Oh lu beneran S2 nih? Iya. Lulus. Lulus. Wis. Alhamdulillah lulus. Jadi lu M apa dong? MM.
Magister Manajemen. Metropolitan Mall ya. Medmall. Iya, Bekasi. Udah itu. ustad dong berarti. Apa? Udah ustad berarti. Kevin yang udah ustad tuh. Udah bukan yang lain. Tiger. Enggak usah. Enggak berani saya dong. Dikira kan ada kejadian lain jadi. Enggak usah. Lanjut, Pak. Iya, akhirnya mentor bisnis Anda siapa? ya dosen-dosen gua waktu itu. Oh, dosen-dosen. Dosen-dosen gue yang bisa gue tanya masalah. Kan gue bikin F&B waktu itu ke Bapcuy kan. Segala permasalahan yang ada di toko, day by day-nya, operasional segala macam gue tanya di dosen gue waktu itu. Oh, langsung gitu ya kayak praktek apa gitu-gitu ya. Kalau kita sekarang punya mentor yang sama semua. Siapa? Ada namanya Yudi Arif. Yeah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Udah Yudi. Luar biasa. Lu udah kenal ya, udah ketemu ya? Udah kan waktu Oh iya, di kantor Dahab. ya. Oh iya. Kantor juga ketemu waktu itu. Kalau Anda Kenapa? mentor bisnisnya siapa dulu? Sampai sekarang bisa pakai Banyak batik keren gini. Aduh, banyak nih. Oh, Mamandai banyak, banyak Pak. nih. Enggak, maksudnya info aja buat Fatih Indonesia saya udah bebas loh. Mas Fahmi, tolong nih bantu. Iya, Mas Fahmi. Oh, mentor mandi yang punya kapal pesiar gitu-gitu, Pak. Aduh. Saya teman Farhan. Ya, kalau gua sih mentor dalam artian Kayak nyanyi itu. Iya. Gini dong. Iya. enggak, kalau gua gini, kamera gua di blok. Benar, benar. Dia Jadi, sadar gua kan, sadar, bro. Bro. Bawa, Pak. Hah? Bawa gini. Apa Iya. aja? Terus sini, Pak. Sini aja Ini nih. biar masalah furu'iyah loh, Bang. Jadi kalau wey. Jadi kalau gua sih mentor banyak ya Vin ya. Dulu kan karir gua awal sebagai asuransi dan MLM. Jadi kalau Erlan dari Astra, gua dari asuransi terus MLM. Nah, di situ gua belajar banyak. Gua belajar sama mentor-mentor apa yang udah gede-gede tuh. Iya. Terus akhirnya gua sadar dan gua itu belum belajar ngaji tapi gua kayaknya MLM kok ini nggak sesuai sama hati. Akhirnya gua bisnis tuh barang Tapi lo partner. MLM jual produk nggak? Produk digital waktu itu. Produk digital, jadi nggak nyata. Nggak nyata. Aplikasi ya? Email marketing. Oh, yang marketing. Lo pernah juga, Vin? Enggak. 2014 bikin bisnis tuh. Namanya Waterless Car Care, Valo. Waterless Car Care. Di zaman Car itu Care. kita yang pionir bawa teknologi cuci mobil tanpa air. Oh. Nah, karena kita punya produk itu waktu itu ikut mentoring program Pak Budi Isman waktu itu baru buka SBM Smart Business Map pertama kali batch 1. Tahun berapa tuh? 2014 apa 2015 gue lupa deh, sekitaran itu. Nah, di situ gue kenal Pak Budi, kenal sama Mas Yuzak. Itu dapat langsung direct mentoring tuh. Seminggu sekali gue ketemu Pak Budi dan itu gratis. Masya Allah tuh, gue belajar banyak di situ. Iya. Dan gue ngobrol-ngobrol sama Mas Yuzak, kalau nggak salah rate-nya tuh udah 2 digit, cuman 1 jam waktu itu. Kalau profesional mentoring gitu kan. Tapi ya alhamdulillah Allah mudahkan dapat privilege waktu itu gue belajar banyak di Pak Budi dan segala macam. Nah, tapi karena satu dan lain hal gue cabut tuh dari bisnis tersebut. Gue lanjut ke karir lah, bangun bisnis. Nah, di situ gue pernah di salah satu perusahaan data center yang udah IPO. Gue belajar langsung juga di situ orang-orang hebat tuh, ada namanya Mas Manov, Mas Hendra sama Mas Kresna. Oke. Itu orang-orang hebat tuh. Gue belajar juga di situ. Gue belajar kan nggak dalam artian mentor tuh kan bukan yang kayak kita harus dia ngajarin kita, Pak. Sebenarnya kalau lo pinter, lu ngamatin dia. Emang Itu udah lu ambil ilmunya, Iya. itu udah jadi kayak mentor. betul. Bahkan gue belajar marketing itu sama salah satu yang gue rasa sekarang beliau nih nggak terlalu muncul ke permukaan. Namanya Pak Laksita Utama Sud, dulu ex-CEO Balai Kartini. Gue baca buku tebel, harganya 1,5 juta. Gue beli tahun 2016. 1,5 juta. Iya. Kenapa? Untuk ilmu dunia. Untuk ilmu dunia. Nggak salah dong. Kalau ilmu Ilmu agama dunia udah itu kita dapat duit, kita amalkan nggak salah dong. Luar biasa. Iya luar kan? biasa. Nah itu gue mentor juga Pak Laksita, bisa dapat japrian dia nanya-nanya apa segala macam. Dan Masya Allah ilmu yang dia taruh di buku itu banyak gue bawa untuk bantuin klien jadi jago. Oh. Gitu. Jadi artinya gue ya mungkin Rezi dapat privilege bisa dapat S2 dan masih muda waktu itu S2 segala macem. Ini maksudnya yang gue pengen tekanin bahwa kalau balik dari statement gue di awal, untuk bisnis itu nggak diajarin di university, perbanyak literasi sih. Karena gue Literasi itu maksudnya baca.
gue dulu spend waktu di 2013 sampai 2017 gue banyak baca buku, Pak. Tapi saya buku dunia. Iya. Enggak sayangnya juga sih. Artinya untuk keperluan lo juga. Iya, kan? untuk upscale gitu kan. Kasih lihat. Nah, Akamul Janais. Kevin bukunya banyak banget. Akamul Janais. Waktu kuliah kan referensi saya waktu kuliah. Ya kalau mau ambil S2 bisnis saya. Enggak sih. Nah, artinya apa, Pak? Sebenarnya zaman sekarang sih kalau misalnya orang mau bisnis itu nggak ada halangan lagi sih harusnya. Udah banyak materi-materi bisnis yang lo bisa dapat di buku atau di dalam materi YouTube atau lo ikut short course misalnya dan segala macam, atau lo bisa join ke satu ekosistem bisnis misalnya secara digital atau apa, itu banyak banget sebenarnya sekarang. Contohnya ada. Sebentar, saya tahan dulu. Saya tahu. Itu ntar kita bahas ya. Tentang kelasnya mereka luar biasa loh. Jago ya gue. Halus ya. Jago benar ternyata. Nah, terkait dengan pola yang lo baca tadi itu pasti kan ada ilmu-ilmu. Nah, yang ada blindsided atau sisi nggak kelihatan dari orang yang mau usaha adalah adanya kerugian, ya nggak siap, rugi di waktu, rugi di tenaga, rugi di duit. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak Erlan sendiri manajemen resiko? Nah, tahu aja lu cocok ini memang. Jadi memang sebenarnya ya pasti kan ada istilah itu ya, no pain no gain lah. Idi. Kan? Bahasa istilahnya kan itu kan. Counterpain ya. High risk high return. High risk high return. Ini online dong. Yang teman-teman nih, ini kan karena ini podcast pendidikan ya. Pendidikan. Makanya kita edukasi masyarakat. Gue dari tadi selalu belokin ke pendidikan loh, Pak. Asli. Makanya ini saran ya buat teman-teman mungkin yang masih kuliah atau apa segala macam gitu ya. Jadi mereka tuh harus tahu jalur yang tepat dia tuh mau jadi apa. Bagus. Podcast mau jadi apa? Ya. Mau jadi apa? Tahu dulu. Nah, zaman dulu kita karena dulu tuh nggak se heavy ini ya informasi ya. Kita dulu mungkin handphone masih Nokia dan teman-teman ya gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu nih, literasi nggak terlalu terbuka kayak sekarang gitu ya. Akses susah banget dan segala macam. Kita juga ada nanti quotation di belakang ya. Poinnya tuh teman-teman tuh harus tahu dia ujungnya tuh mau jadi apa dulu, mau jadi pebisnis atau mau jadi karyawan. Nah, kalau mau jadi pebisnis tapi nggak punya safety net, misalnya kayak Rezi nih, bapaknya kan orang tuanya kaya, ya kan, jadi dia punya privilege kasarannya, dia bisa exit dari kerjaan, akhirnya dia bisa kuliah dengan masih hidup. Kan? Kalau saya tidak bisa seperti itu, ya kan, kalau saya keluar dari kerjaan nanti listrik rumah bunyi. Iya, ngerti. Nah, itu kan harus milih kan kita. Tapi hal yang kita harus tahu adalah dari awal tuh kita mau jadi apa dulu. Pada saat kita udah tahu, oke nih kita nggak ada pilihan, kita mau jadi pebisnis, cuman kita nggak ada pilihan, masuk ke institusi yang tepat. Contoh, yang saya saranin sama teman-teman, sama saudara saya dan segala macam, gue tuh paling sering tuh ngasih tahu adalah lu masuk, kalau misalnya lu suka di marketing lu masuk agensi, kalau suka di bisnis lu masuk ke bisnis konsultan, kalau suka accounting masuk ke KAP. Apa itu, Pak? KAP itu kantor akuntan publik. Oh, KAP ya. Kenapa? Karena mereka di situ biangnya ketemu brand, biangnya ketemu perusahaan. Oke. Jadi lu bakal ketemu ilmu, informasi, diverse banget, banyak semua lu bisa belajarin gitu. Walaupun pasti akan ada yang dimakan ya, waktu lah, mungkin sakit apa segala macam. Tapi setelah situ lu sambil ngumpulin modal sama network. Setelah itu baru bikin bisnis. Oke. Dengan memperkaya literasi, dengan lo memperkuat lo punya modal atau safety net lo sendiri buat biar listrik bunyi dan teman-teman gitu kan. Kayak itu sebenarnya yang gue lakukan, cuman salahnya gue tuh nggak berangkat dari konsultan. Oke. Gue berangkatnya dari company yang udah established. Makanya 7 tahun 8 tahun gue berkarir, mentok-mentoknya cuman di asisten manajer. Nah, akhirnya gue pindah ke startup, baru gue jadi head of something gitu kan. Nah, itu perjalanan. Makanya balik lagi ke dunia pendidikan, teman-teman di sini harus tahu pendidikan yang tepat untuk teman-teman tuh apa. Apakah belajar agama lulusan pesantren nggak bisa jadi pebisnis? Sekarang banyak, Pak. Yang lulusan pesantren akhirnya punya bisnis bagus, dan teman-teman kita ngelihat ya. Apalagi sekarang banyak bootcamp yang memang udah membantu untuk men-shaping knowledge dan teman-temannya gitu. Ya balik lagi, kalau mau
bisnis tujuannya apa lagi. Nah itu kan balik lagi ke sana ya, purpose lagi gitu. Oke, sedikit agak ke samping ya. Tadi ada bootcamp yang tentu kita tahu bootcamp bisnis itu kan pasti ada biayanya Pak ya, ada bayarnya. Kalau untuk belajar itu orang nggak ragu tuh Pak, keluarin spending 5 juta, 7 juta, 10 juta. Giliran ada daurah ya. Daurah yang memang kita tahu fasilitasnya di aula hotel, aula ballroom hotel, ada makanannya, ada hadiah-hadiahnya, ada fasilitas meja kursinya, berbayar ratusan ribu. Dikomplain. Kenapa kira-kira Pak? Hah? Kenapa kira-kira seperti itu Pak? Kira-kira Pak? Dapat ilmunya nggak bermanfaat makanya komplain. Nah, menurut panitia kajian Jakarta Mengaji gimana? Jakarta Mengaji gimana? Kenapa ada kayak gitu Pak? Kenapa orang logikanya kayak nggak jalan? Kok bayar sih? Loh, sebagaimana lo mau dapat ilmu dunia bayar, kok lo nggak komplain gitu? Tapi kalau gue lihat sih kemarin kita ngobrol sama beberapa ustadz gitu kan, kita lihat juga ada daurah yang diadakan itu malah over capacity Pak. Gitu. Jadi mungkin ya gue nggak tahu ya yang lo maksud yang mana gitu kan. Cuman bahkan ada teman kita juga yang sampai ngikut sampai di luar kota tuh, di antar provinsi gitu kan, dia naik pesawat sana antar pulau lah kan. Itu di kesana gitu loh. Jadi gue nggak tahu nih yang lu maksud yang mana, cuman kalau yang sepenglihatan kita justru yang kayak gitu sekarang lagi happening gak sih? Iya, poin gue adalah sebenarnya masalah kerelaan pengorbanan itu loh Pak. Maksudnya kerelaan pengorbanan ketika lo aja mau dan tahu bahwa ilmu ini tuh punya harga, punya nilai, punya value, lo keluarin cost, lo keluarin duit untuk belajar itu. Kenapa pas ilmu agama yang lo bawa ke akhirat, lo berat banget kayaknya gitu. Ya betul nggak gitu Pak? Sebenarnya lebih tanya kepada yang komplain aja ya. Oke. Apa pertanyaannya kepada yang komplain? Iya, lo mau nilai ilmu agama semahal apa? Semahal apa harusnya? Harusnya seluruh harta lo keluarin buat dapat ilmu agama. Luar biasa. Statement. Iya kan. Iya, lo bandingin ilmu agama dengan ilmu dunia, lo taruh value-nya di mana gitu. Oke. Ilmu dunia dan ilmu agama kadang bentrok. Lo kan bertiga udah sengaja melihara jenggot kan. Tentu kan bukan hiasan ini ya. Bukan. Ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dong. Anda juga kan kurus 40 hari kan? Enggak, bukan ya. Nah, ada batasan dari ilmu agama kita di ilmu bisnis. Lu merasa terkekang nggak dengan hal itu, Bro? Boleh lo dulu. Iya, batasan masalah konten terbukanya aurat, transaksi yang mengandung riba. Kita nih bisnis, aduh, sama kayak gue belajar dulu di ngambil kampus. AdSense apa enggak gitu ya? Nggak tahu sih gue. Ini YouTube kan ya? Iya, YouTube. AdSense udah berapa? Belum ada. Kalau ada mau diambil? Kata Ustadz Dery boleh. Ntar lo. Ketika gue belajar di kampus kesenian, ada yang bilang seni nggak bisa dihubungin sama agama. Seni itu kebebasan segala macam. Nah, kan gue tentu saya tidak setuju dengan itu. Nah, bisnis tentu pasti ada orang itu juga. Ya bisnis mah kalau nggak ada bohong-bohongnya nggak bisa jalan. Kalau nggak ada riba-ribanya gimana bisa dapat modal dan lain sebagainya. Gimana menurut para expert sekalian? Oke, kalau dari sisi yang kita jalanin ya sebagai agensi digital marketing ya. Agensi. Anak agensi. Tapi nggak pakai New Balance nih. Aduh. Julebib lah. Julebib. Oke, lanjut. Jadi memang tantangan itu pasti ada, tapi sebenarnya ya kalau kita ngomongin seluruh dunia lah, mau profesi apapun, pasti itu udah ada batasan, Pak. Terlepas dari itu syariat atau tidak gitu. Oke, contohnya? Ya, contohnya misalnya kita di dunia pertambangan. Dunia pertambangan kan semua orang tahu lah, di luar negeri ada, di Indonesia apa segala macam. Itu pasti ada peraturan, Pak. Ya kan? Bagaimana caranya kita bersinergi dengan peraturan itu? Bukan malah menabrak peraturan itu. Peraturan negara gitu ya kayak peraturan negara, peraturan safety, adat gitu ya. Iya, adat, peraturan safety, peraturan environment dan segala macam ya. Kayak contoh misalnya kita di dunia tambang lah, kita lagi ngeruk terus tiba-tiba ada pencemaran. Nah, nanti pencemaran itu kan kita harus buat pembuangan sesuai dengan agar nanti air pembuangannya itu pada saat ke sungai itu sesuai. Iya. Sesuai dengan teman-teman. Itu kan salah satu peraturan negara agar terjaga lingkungan dan teman-temannya. Nah, ini kan salah satu aturan sebenarnya. Kalau ngomong konteks aturan ya. Betul. Nah, kalau balik lagi ke syariat, ini sebenarnya tinggal bagaimana caranya kita tuh bersinergi dengan
peraturan tadi. Oke. Kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin itu, ya berarti akhirnya kan kita nabrak ya. Akhirnya kita nabrak. Jadi cara gimana? Ya udah kita berkreatif atau berkreasi dengan bersinergi dengan syariat itu sendiri. Contoh, kita bikin konten misalnya. Insya Allah semua konten yang dibikin sama Jadi Jago insya Allah sesuai syariat. Insya Allah, karena kita selalu ngejaga ya, ngejaga. Walaupun pasti ada lah, misalnya kayak klien kita, klien Nasoro gitu ya. Kita datang segala macam ya, kita berlepas diri, akhirnya kita bikinin konten sesuai kita. Kalau nanti file mentahnya kita kasih dia mau edit sesuai dengan dia dan segala macam, ya itu urusannya dia dan dia yang posting, kita nggak ikutan. Ada yang nge-ads misalnya, mau nge-ads segala macam kayak pakai Facebook Ads atau Google Ads gitu misalnya. Ada perempuan atau ada segala macam yang memang tidak sesuai dengan kita gitu ya. Ya kita biarkan ke mereka. Jangan kita yang lakuin ya. Kalau lu ente mau lakuin, ya udah kita berlepas diri dari itu. Tapi kontennya yang bikin siapa? Kontennya kita nggak buat. Oh gitu. Kita nggak buat. Output dari kita yang syariah comply. Oh gitu. Output dari kita. Ntar ditambahin sama dia. Makanya kita ada berlepas diri, musiknya kan? itu mah masing-masing aja ya. Makanya kita membuat produk yang se-fleksibel mungkin. Nah, kita bikin produk yang ya udah kalau misalnya memang dia mau ini, ya udah kontennya kita nggak buatin. Inti aja yang buat. Oh gitu. Atau misalnya kita Tapi buat. sebelum kesana pun juga kita ngasih literasinya Pak. Batasan kalau dari sisi konten ya. Oh iya. Batasan dari kita kan nggak pakai musik, nggak pakai cewek gitu kan. Itu bukan satu-satunya lo, dengan itu lo terus bisa achieve goal yang lo pengen mau. Itu cuman salah satu di antara banyak lain opsi strategi yang kita bisa pakai. Gitu. Itu yang kita kasih awal pemaparan dulu. Ini tuh nggak terlalu penting-penting banget lo pakai cewek. Ada banyak angle lain yang kita bisa pakai. Setelah kita kasih tahu strateginya apa aja, oh iya ya, gue jadi setuju dia pakai cara itu aja juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya setuju juga. Banyak setuju juga pakai cara yang kita. Lo musik buat apa gitu kan? Iya. Jadi banyak angle lain yang lebih bisa nusuk banget ke si audiens kita punya. Iya, lebih tajam ya. Gitu. Oh, dari Pak Mandai gimana Pak Mandai sebagai capres lagi hari ini gimana? Pak RT. Pak RT gimana? Kalau gue sih simple ya. Lu bisnis. Lu punya kuasa. Iya kan? Lu bisnis. Kiai. Setelah gue tanya ke lu, Vin. Kalau bisnis yang ngasih duit siapa sih? Investor. Bukan lah, paling atas Allah. Klien. Iya kan? Klien ya? Allah, Pak. Melalui klien. Rezeki dari klien sama yang lo tau, Vin. Allah emang ada di mana, Vin? Di atas arsy. Di atas arsy. Nah, jadi ya gue simple logik aja. Kalau lu aja misalnya di kantor nih, lu kerja ngikutin aturan. Biar apa? Biar lu nggak kena SP. Biar lu gajinya lancar. Biar lu dipromosi. Iya kan? Lu ngikuti semua aturan, ngehindarin semua larangan. Iya kan? Nah ini lu udah kasih aturannya. Oke. Ya kan? Tapi kan klien lo nggak mungkin semuanya sama value-nya sama lo dong. Ya iya, makanya kan kita pilih klien. Kita pernah ada klien yang udah datang udah mau naruh duit, ibaratnya put the money on the table gitu kan. Dan harganya kalau closing di setahunin nggak kecil tuh, bisa ratusan juta tuh. Tapi kita tolak karena dia nggak mau comply sama kita. Kenapa? Ya karena insya Allah kita bertiga komitmen. Ini udah ada Allah yang ngatur rezeki gitu loh. Dan juga rezeki itu nggak cuman dari closing klien. Jalanin bisnis kalau misalnya nabrak syariat, ngerjakan hal-hal yang misalnya tetap posting musik, terus tetap posting akhwat dengan ranah apapun alasannya gitu kan. Gue yakin juga ada kenyamanan hidup atau keberkahan hidup yang diambil mungkin sama Allah. Kita kan nggak tahu. Iya kan? Luar biasa. Yang penting kalau kita sih udah syariat aja, kita udah percaya sama apa yang Allah janjikan, kita jalanin dan kita percaya bahwa rezeki itu nggak cuma dari duit. Kita jalanin bisnis dengan ketenangan, kita jalanin bisnis dengan bisa bantu orang dan orang yang mau dibantu tentunya dengan syariat komplek kita. Itu jauh lebih bikin kita tenang, Pak. Daripada kita puluhan miliar kita ambil tapi tabrak sana tabrak sini, megang brand ini yang ada nampilin akhwat apa segala macam, atau ada syubhat yang lainnya. Jadi lo pilih-pilih klien tuh? Ya pilih lah, Pak. Ya itu bentuk komitmen kita. Bentuk komitmen ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Mudahkan ya. Nah ini ilmu ini kan masuk nih, tenang aja. Ilmu ini kan sangat baik untuk disebarluaskan ya, gitu kan. Orang-orang rata-rata nyimpen ilmu ini dibikin kelas 7 juta. Nah ini kira-kira lo mau gak sih bantuin orang-orang buat kasih tahu nih poin-poin
krusial dari bisnis-bisnis yang mau dibangun? Apa kira-kira rencana lo untuk menyebarkan ilmunya, atau lo mau keep aja sendiri buat lo? Gimana? Jadi oke gini ya, mungkin kita ngomongin domain dulu ya, ngomongin domain. Memang kan setiap orang tuh pasti punya domain atau spesialisasi masing-masing gitu. Okay. Kalau kita mau ngomong public speaking, tentunya belajar ngomong gitu kan. Masuk. Kalau puji-puji host dulu. Puji-puji host dulu. Kalau misalnya mau mau review sekolah, mau jadi apa gitu. Masuk. Thank you. Memang udah ada spesialisasinya kotaknya masing-masing. Gitu kan. Kalau mau belajar organisasi gitu ya. Karena kebetulan gue dititipin sama Allah ilmu tuh dari awal gue bekerja selalu di IPO company, Pak. Bekerja di IPO company yang berarti organisasinya tuh sangat kompleks dan bahasa kerennya tuh good corporate governance dan teman-teman ya gitu ya. IPO tolong kasih tahu. IPO tuh initial public offering. Biasanya melantai bursa saham. Di bursa jadi artinya gitu. Perusahaan sudah besar. TPK. Udah organisasinya udah besar dan segala macam. Nah, itu gue sangat mendalami di area itu dan alhamdulillahnya itu yang akan kita share salah satunya gitu kan di platform kita gitu kan. Nah, kalau di bagian Mandai sama Rezi beda lagi nih. Mandai sama Rezi memang sangat dekat nadinya dengan UMKM. Masyaallah. Gitu kan. Dan kita sering banget ngebikin webinar lah ya. Webinar sama teman-teman dulu sama Marvel pernah. Tahu. Sama Basic, Futago, sama Kogi, Futago gitu ya. Dan ada beberapa gitu ya. Dan nanti insyaallah juga Bang Mandai bakal nge-share banyak nih sama Bang Rezi nih. Di mana tuh kalau boleh tahu? Nah, kita ada rencana sih insyaallah di Desember bakal ada seminar. Ya, kita bukan webinar, seminar karena kita juga pengen jadi offline insyaallah. Bagus. Desember kita bakal ngadain digital marketing inilah ya, training gitu ya. Tapi benar-benar yang syariah comply karena alhamdulillah kan Allah titipin kita tuh ilmu. Terus kita juga hampir 2 tahun ke belakang ini ngehandle banyak klien. Alhamdulillah udah lebih dari 50 ya dan 12 industri. Sehingga insyaallah kita punya banyak insight nih. Karena kenapa gini, kalau gue boleh balik ke awal gue mulai mau bisnis, apa hal yang bakal gue lakuin? Yang pertama, gue bakal cari mentor. Kenapa harus cari mentor? Gini, gue misalnya ngelakuin bisnis atau Erlan ngelakuin karir kan 10 tahun, Pak. 10 tahun itu kan banyak asam garam kehidupan yang dijalani dalam membangun karir atau membangun bisnis. Pedasnya juga tuh. Iya, pedesnya ya kan, pahitnya segala macam. Nah, agak bodoh aja buat gua kalau misalnya gua nggak ngambil ibroh dari apa yang mereka lakukan. Artinya gua nyemplung di jalur yang sama lagi lubang yang mereka sudah pernah nyemplung dan mereka akhirnya bisa cari keluar solusinya lagi, gitu kan di situ. Nah, bodoh-bodohnya gua adalah ya daripada gua harus nyemplung ke lubang itu, gua ke orang yang tahu cara menghindari lubang itu. Yang udah pernah pengalaman. Iya. Jadi gue nggak usah coba-coba, gue ada lubang baru lah. Ibaratnya kalau lo belajar bisnis sendiri, lo bakal menempuh nader 100-200 lubang, tapi karena lo masuk ke dalam satu ekosistem atau suatu webinar, di mana di situ juga ada supporting ekosistem dan segala macem, lo terhindar dari 100 lubang atau 200 lubang yang sudah dikasih tahu di seminar itu. Dan itu harganya, misalnya nih kayak lo sebut tadi 7 juta. Kalau kita compare dengan apa yang sudah dilalui dalam 10 tahun, itu jauh lebih murah, Pak. Bisa jadi mereka udah rugi miliaran. Tapi dicas ke lu cuman misalnya 7 juta misalnya. Atau bahkan misalnya webinar kita mau adain, seminar yang kita adain di bawah itu jauh. Karena kita pengen bantu UMKM. Karena visi Jadi Jauh kan emang bantu UMKM ya. Terutama UMKM Muslim. Gitu kan. Temen gue juga ada tuh yang awalnya kayak gitu terus bantu UMKM kan. Udah, terus awalnya emang kalau sekarang jadi apa? Menteri. Enggak. Terus. Jadi kita berpikir gimana nih bisa bantu lebih banyak lagi gitu kan. Oh ya udah, apa yang kita bisa bantu sesuai Erlan bilang nih, kotaknya masing-masing. Jadi kita berbicara tentang suatu hal, satu bukan based on textbook. Based on experience. Based on experience, dan kita nggak recycle things. Kita invented things, bahkan framework yang kita jalani ya tentunya dari textbook, tapi kita modifikasi, kita kasih tahu nih ke mereka gimana penerapannya yang sesuai dengan best practice sekarang gitu kan. Jadi ilmu-ilmu praktikal, bukan ilmu-ilmu dari textbook atau mentor sebelumnya ngajarin. Karena kita udah ya itu tadi bukan kita mau sombong atau gimana, tapi 12 industri ini itu belajar dalam waktu kurang lebih 2 tahun nih
menurut kita ini ilmu yang mahal yang kalau misalnya teman-teman yang insya Allah di 12 industri ini bermain juga, itu bisa jadi insight yang menarik gitu. Oke, ini targetnya untuk seluruh UMKM atau UMKM tertentu aja? UMKM yang mau belajar sih, mau invest leher ke atas gitu. Oke, jadi bahasanya invest leher ke atas. Iya, terlepas gini, gue percaya bahwa orang yang mau belajar, walaupun sekarang misalnya dia punya bisnis yang omsetnya baru 10 juta, tapi dia punya kemauan untuk belajar, cari mentor apa, itu bisa growth lebih daripada orang yang udah di zona nyaman yang misalnya omset udah 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, tapi nggak mau upgrade ilmu. Gitu. Itu pasti akan kebalap nih. Sama yang ini nih, gitu. Iya. Jadi intinya memang pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang udah menjalankan bisnisnya selama sekian tahun bisa jadi bensin berikutnya untuk meroket lagi gitu Pak ya. Betul. Dari Pak Rezi gimana, mungkin ada tambahan? Udah setuju semua gue. Ya. Nah, Pak Rezi dari Nasdem ya Anda ya. Oke, jadi ini seminar ya untuk seluruh UMKM yang mau belajar investasi leher ke atas, menambah ilmu dan pengalaman lagi. Betul. Dalam rangka memajukan bisnisnya masing-masing. Insya Allah. Bisnis itu kan ada barang, ada jasa. Ini kalau diaplikasikan kedua hal ini aplikatif nggak Pak kira-kira? Barang dan jasa. Karena kita di Jadi Jago bergerak berdasarkan framework. Jadi framework ini memang udah kita patenin lah ibaratnya, biar apapun bisnis yang masuk itu bisa digunakan. Gitu. Dan kita memang bermain di lebih heavy, kita menitik beratkan pada saat kita nerima klien, kita lihat fundamental bisnisnya. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ini target berapa peserta? Kita sih targetnya kecil aja ya, 50 paling. 50 juta per... Enggak. 50 packs. 50 packs, 50 sampai 70 packs. Harga bisa di-spill nggak sih sekarang? Mau dibuka pendaftaran di bawah 5 juta for sure sih. Di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Lokasinya? Lokasinya nanti ada di kolom komen nanti. Kolom komen, kolom description. Bener lo kayak WhatsApp gue ya berarti ya, ada description lo. Nanti juga mungkin yang nonton podcast ini kita bisa kasih early bird access. Ya kan, selama memang ini nontonnya belum pas webinar, sebelum pas seminar ya. Targetnya bulan apa sih? Desember insya Allah. Desember kan? Iya Desember. Pas Natal nggak? Enggak. Kan kita di sana nanti. Iya. Nggak usah. Oke. Ini buat teman-teman juga mungkin kalau dari gue pribadi kayak ini ada 50 pengusaha 50 UMKM ya. Setelah kita dewasa, kita dewasa dari masa-masa sekolah, kuliah dan masuk ke dunia kerja atau industri ini, setelah iman dan amal soleh yang paling penting tuh relasi, Bang Bro. Betul. Setelah iman dan amal soleh, relasi, networking itu gue ada satu pepatah. Apa tuh? If you're not networking, you are not working. Asik. Luar biasa. If you are networking, if you don't have networking, you are not working gitu. You are not working. Kalau nggak punya koneksi lo nggak bisa. Nggak working. Setuju Pak? Nggak, gue harus cek. Ini polisi manhaj gue soalnya. Polisi manhaj gue di sini soalnya. Polisi manhaj gue. Setuju Pak ya? Muka gue tadi terlihat kayak mau itu ya, mau ngelak ya. Enggak ya tapi ya. Enggak. Setuju ya. Enggak. Oke lah teman-teman. Jadi nanti kalau gue salah Kevin down lagi kayak kemarin. Benar. Saya mental cepet drop Pak. Iya. Makanya healing di Desember. Aduh. Bicara healing Desember kan ada apa sih Lan? Itu jadi kita healing program ya. Iya. Aduh jual masuk. Pak udah loh Pak tadi Pak. Lagi. Umroh Rawahel Pak. Umroh Rawahel ada Bang Kevin di situ, ada Ustaz Ali Hasan di situ. Desember sama Ustaz Ali Hasan. Januari sama lu juga. Lo bayangin Pak, lo umroh, lo bisa konsultasi segala macam permasalahan lo di sana. Lo lihat pemandangan Madinah, pemandangan Mekah, dan didampingi sama ahli ilmu. Lo bisa curhat semua sama ustadz di sana. Itu insya Allah mental healing Pak. Iya kan? Luar biasa. Nggak kata-kata. Lo bayangin Pak itu tuh NLP banget. NLP banget. Lo bayangin orang jadi ngebayangin. Luar biasa. Belajar di mana? Belajar ngomong. Umroh di Desember ada Ustaz Ali Hasan. Malu ikut juga nggak sih? Enggak. Kali ini gue jagain kandang gue di kantor. Jadi yang kita sama Mandai. Sama Bang Mandai. Siap, insyaallah. Elan? Iya. Ikut juga. Berarti berdua nih ikut tiga nih. Jadi kalau mau ngobrol masalah bisnis sama mereka berdua kalau tapi ini umroh mental healing ya, bukan umroh bisnis. Iya malah mau bisnis. Iya, jangan. Itu mah musafir. Umroh Januari ada Bang Kevin dan Saudara Man Zahir
umroh plus belajar waris tipis-tipis. Masya Allah. Luar biasa. Itu ilmu kompleks tuh waris. Ilmu kompleks, tapi kita tipis-tipis aja karena ntar dalamnya di kajian bulanan rawahel di kantornya. Masuk. Harus treatment terus. Itu yang kantor baru di Fatmawati ya? Apa? Kantor baru yang Fatmawati ya? Iya, kepanjangan Pak ngomong rawahel. Oh iya. Udah. SO-nya enggak di situ ya. Terima kasih banyak. Kita sampai ketemu lagi. Terakhir sebelum kita tutup. Ini jawabannya dilarang mau jadi bermanfaat nggak boleh. Iya. Harus yang lain. Karena bermanfaat itu sebuah keniscayaan. Tapi lewat jalur mana lo bermanfaat harus ada caranya. Bang Erlan, Bang Mandai, Bang Rezi mau jadi apa? Ente dulu. Mau jadi apa? Kalau bermanfaat gue lempar. Gue mau jadi apa ya? Lo mau jadi apa? Harus punya, kan lo tadi tujuan kan? Mau jadi apa? Orang yang diridhoi sama Allah. Ya. Sama lagi. Enggak, udah. Kecolongan tuh gua. Tentu semuanya lewat jalur mana dong, Bapak? Sebagai apa? Oh, contoh. Iya, Contoh sebagai contoh gimana? Misalnya mau jadi orang bermanfaat misalnya gitu kan. Iya. Tapi dengan cara jadi pedagang yang sukses kayak gitu-gitu. Bermanfaat. Oh, angle-nya dari pendidikan. Iya, ridho gitu Allah ya. itu semuanya pasti udah keniscayaan. Ya, mungkin kalau misalnya dari si gua kan bisa dilihat juga di bio ya, biasanya gitu kan ya. Gitu Auditris. kan ya. Gitu. Jadi kan memang kita punya ilmu yang ya mungkin sedikit lah ya Allah titipkan. Mau jadi apa adalah gue pengen bantuin orang untuk naikin bisnisnya dia dari perspektif risk, audit, dan bisnis proses. Luar biasa. Satu. Anda Pak sekarang Pak. Blank lagi gue. Bang Mandai adanya May Tuesday. Tapi gue lahir hari Selasa emang. Iya, pakai Mandai. Salah inget ya. Gimana mau jadi apa, Bro? Jadi apa? Gue pengen jadi pengusaha yang bisa ngasih kebaikan ya dan bantu banyak orang dan menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Kayak Raya enggak? Kayak Raya, insya Allah iya, pasti pengen kayak Raya, tapi jangan sampai kayak Rayanya gue itu jadi ujian gue dan jadi apa ya, istidraj sih itu. Jadi istidraj. Itu yang gue sangat takuti. Benar. Silakan. Orang Jakarta mengaji silakan. Gue join di JJ tuh sebenarnya ada hal yang strategi yang gue lakuin di bisnis gue di Diona, dan itu works banget di situ. Gitu apa kan, contohnya? Iya, cara berkonten dan juga bangun engagement segala macam. Dan ternyata masih banyak banget bisnis yang udah bermain di Instagram nggak melakukan demikian. Adapun yang udah ngasih literasi tuh sebatas literasi, setelah itu mereka biasanya justru gue gimana eksekusinya. Oke, gue udah belajar terus gue eksekusi juga masih bingung. Itu banyak banget Pak, gue ketemu orang gitu kan. Gue pun dulu juga mengalami demikian gitu kan. Sampai akhirnya Mandai ngajak gabung. Oh iya, kenapa nggak yang gue udah lakuin di Diona itu selama itu nggak pernah gue bikinin framework kan. Dibantu sama Erlan dibikin framework. Wah, ini kalau dibikin framework dan kita lo nggak usah capek-capek belajar. Oke, lo boleh belajar dulu sama di sana, tapi lo kalau emang nggak punya eksekutor lo nggak bisa eksekusi juga. Kita yang bantu eksekusi. Jadi kita bantuin, emang pengen banget jadi punya impact lewat lo bisa scale bisnis lo dengan cara konten. Mungkin lo nggak berusaha untuk nggak melanggar syariat, tapi justru lo bisa tetap jadi unggul di bidang lo, di bisnis lo gitu loh. Jadi mau jadi apanya apa jawabannya? Punya impact dari sisi lo digital marketing, lo bisnis lo bisa growth dan lo bisa apa namanya mengejar keberkahan juga dengan tanpa melanggar, dan lo ngedein bisnis lo. Jadi luar biasa. Itulah. Siap. Teman-teman semua terima kasih banyak, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau jadi apa?